Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan November untuk kegiatan daring ini. Semoga di bulan Januari nanti di 2021 kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka seperti biasa, normal kembali. Gunakan kegiatan daring ini yaitu tentunya dengan belajar walaupun belajarnya tidak maksimal. Tapi di sini juga ada ilmu yang bisa kalian gali, yaitu meningkatkan kompetensi kalian di bidang IT kalian, teknologi kalian. Oke, langsung aja. Kemarin seminggu kita libur cuti bersama. Nah, sebelumnya yaitu sudah membahas tentang kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu bukan hanya kelompok yang sifatnya terorganisir. Yang kemarin kita sudah bahas, yaitu ada beberapa klasifikasi kelompok sosial. Akan tetapi ada yang namanya kelompok sosial yang tidak teratur. Oke, kita sedikit mengulas materi sebelumnya, yaitu tentang kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu tercipta akibat adanya interaksi atau hubungan manusia yang sifatnya membutuhkan manusia lainnya. Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Nah, interaksi yaitu secara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Terjadi secara proses alamiah membentuk suatu kelompok. Nah, kecenderungan manusia ini dikatakan dalam istilah bahasa Yunani yaitu gorgiones, yaitu manusia ingin bergaul dengan manusia lainnya. Nah, manusia secara kelompok. Nah, ada kelompok yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir. Nah, kelompok yang terorganisir itu kemarin sudah mungkin kalian pahami, sudah kalian sering pelajari, ada beberapa sifatnya secara formal atau terstruktur. Adapun sekarang kita akan membahas kelompok sosial yang tidak terorganisir. Bisa dibilang yaitu sifatnya alamiah. Tidak ada peran tertentu. Kerumunan, crowd. Nah, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, cuman sifatnya sekali lagi tidak terorganisir. Nah, kerumunan ini bisa diistilahkan atau diartikan sekelompok manusia yang bertemu secara fisik dalam satu waktu. Cuma dia ini tidak saling mengenal atau sifatnya tidak terorganisir. Contoh, ketika di pasar beberapa masyarakat ini saling berinteraksi, namun sifatnya tidak saling mengenali. Nah, karena kenapa? Karena mereka ini terjadi secara pengelompokan tidak terorganisir. Beda, misalkan di sekolah. Di sekolah yaitu saling mengenali satu sama lain di kelas. Kalian kenal dengan guru, kalian kenal dengan teman kalian. Strukturnya ada dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dari wali kelas, ketua kelas, dan lain sebagainya. Itu terstruktur. Tapi kalau di masyarakat, misalkan di pasar, itu tidak saling mengenali. Contoh lain, ketika kalian sedang naik kendaraan umum, di situ bertemu dengan misalkan profesinya ada yang polisi, dokter, guru, dan lain sebagainya. Nah, profesi ini sifatnya dileburkan, disamaratakan atau sifatnya horizontal, diratakan, tidak mengenal latar belakang siapa dia, semuanya sama. Nah, ini adalah bentuk dari kerumunan. Oke, di sini ada pembagian beberapa jenis dari kerumunan atau crowd. Yang pertama, formal audience atau khalayak penonton, merupakan kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, tapi sifatnya pasif. Contohnya penonton film bioskop dan hadirin pada suatu khotbah keagamaan. Ya, misalkan kalian ini sedang melaksanakan kegiatan ibadah sholat Jumat. Nah, laki-laki misalkan. Tentunya kalian ini tidak mengenal satu sama lain. Kalian fokus mendengarkan isi dari tausiah
khotib yang sedang melaksanakan atau melakukan kegiatan beribadah sholat Jumat. Ada lagi di bioskop, karena harus fokus, tidak boleh berisik aturannya. Ketika kita menonton film, maka sifatnya formal audience atau sifatnya pasif. Nah, tuh ya. Jadi formal audience atau khalayak penonton ini sifatnya pasif. Mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuannya sama untuk memperhatikan satu objek tertentu. Planet ekspresif group atau kelompok ekspresif yang telah direncanakan adalah kerumunan yang pusat perhatian tidak begitu penting namun mempunyai persamaan tujuan. Fungsinya adalah sebagai penyalur ketegangan yang dialami orang karena pekerjaan sehari-hari. Nah, di sini contohnya adalah liburan. Karena seringkali kita melakukan rutinitas setiap harinya, mungkin manusia secara alamiah butuh yang namanya hiburan. Misalkan kalian berkreasi, pergi jalan-jalan ke suatu tempat, misalkan. Tapi sifatnya direncanakan, misalkan. Akan tetapi ketika kalian tiba di objek wisata tersebut, kalian tidak mengenal pengunjungnya. Ya, itu adalah bentuk planet ekspresif group, kelompok ekspresif yang telah direncanakan, akan tetapi sifatnya kerumunan. Pusat perhatiannya tidak begitu penting. Nah, lanjut, kerumunan yang bersifat sementara, casual crowd. Inconvenient causal crowd atau kerumunan yang kurang menyenangkan adalah kerumunan bersifat terlalu sementara yang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Dalam kerumunan ini, kehadiran orang luar menjadi halangan terhadap tercapainya maksud anggota kelompok. Contoh orang-orang yang antri karcis. Nah, misalkan contoh yang seringkali kalian alami. Contoh ketika kalian sedang mengantri bahan bakar premium untuk kendaraan kalian. Nah, ini mungkin sifatnya tidak menyenangkan. Kita ini harus sabar menunggu sesuai dengan antrian. Nah, ini adalah bentuk dari kerumunan yang kurang menyenangkan karena bersifat terlalu sementara yang ingin menggunakan fasilitas umum. Panik causal crowd atau kerumunan yang sedang dalam keadaan panik, yaitu orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dorongan dalam diri individu cenderung mempertinggi kepanikan. Kebakaran, gempa bumi, bencana. Nah, misalkan kalian ini sedang berbelanja di mall, tiba-tiba ada kebakaran ataupun tiba-tiba misalkan ada gempa bumi, otomatis karena kita takut kita keluar. Semua orang keluar secara berkerumun untuk menyelamatkan diri. Nah, ini ada bentuk dari panik causal crowd. Spektator causal crowd atau kerumunan penonton terjadi orang-orang ingin melihat suatu peristiwa tertentu. Kerumunan ini hampir sama dengan khalayak penonton, tetapi bedanya kerumunan penonton tanpa direncanakan. Contohnya misalkan ketika kalian berkendaraan, tiba-tiba di jalan ada yang namanya kecelakaan. Secara naluri nih, sifat kemanusiaan kita ingin tahu. Takutnya misalkan itu orang yang kita kenali, tetangga kita ataupun saudara kita. Kita melihat secara spontanitas. Oh, memastikan. Oh, kenapa sih dia ini kecelakaannya, sebabnya kenapa? Nah, itu adalah bentuk dari spektator causal crowd atau kerumunan penonton. Nah, karena ada sesuatu atau melihat suatu peristiwa tertentu. Nah, kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum, lawless crowd. Yang pertama, acting lawless crowd atau acting mob atau kerumunan emosional. Kerumunan ini mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma sosial. Contoh, demonstrasi yang diiringi dengan perusakan fasilitas-fasilitas umum. Misalkan, ya contohnya misalkan banyak melihat berita video tersebar yang kemarin tuh demo tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, banyak fasilitas-fasilitas umum yang dibakar, yang dirusak. Itu adalah bentuk dari acting lawless crowd, di mana demonstrasi secara anarkis yang sifatnya merusak fasilitas umum. Immoral lawless crowd atau kerumunan yang tak bermoral. Segala tindakan berlawanan dengan norma dalam masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat sekitar. Norma yaitu norma hukum, norma kesopanan, kesusilaan atau norma agama. Kerumunan orang mabuk contohnya. Oke, misalkan
Ada yang bilang misalkan ketika mabuk, uang saya yang mabuk. Nah, immoral lawless crowd atau kerumunan yang tak bermoral. Segala tindakannya berlawanan dengan norma-norma dalam masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat sekitar. Contohnya kerumunan orang mabuk. Nah, ini misalkan ada segelintir kelompok manusia yang misalkan mabuk-mabukan, dia berkata bahwa uang saya, yang mabuk saya. Nah, itu adalah sifatnya kayak egosentrisme dia timbul gitu. Nah, akhirnya secara tidak sadar dia ini sangat merugikan atau berlawanan dengan norma hukum, kesusilaan, agama ataupun kesopanan. Nah, dari mabuk ini bisa menimbulkan kriminalitas. Contohnya misalkan pencurian, pemerkosaan, perampokan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk dari kerumunan immoral lawless crowd atau kerumunan tak bermoral. Nah, lanjut ada massa. Nah, massa ini adalah bentuk kelompok sosial yang tidak teratur yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kerumunan. Akan tetapi, kemungkinan terbentuknya disengaja dan direncanakan dengan persiapan sehingga tidak bersifat spontan. Contoh misalkan ketika orang ini menolak sesuatu yang tidak disepakati, maka terjadi aksi massa, kelompok yang dikumpulkan untuk berdemonstrasi, untuk menyampaikan aspirasi. Nah, massa ini tentunya memiliki koordinator, orang yang sifatnya bertanggung jawab. Apabila orang ini melakukan provokasi, maka akan tersandung hukum. Nah, kelompok yang dikumpulkan untuk berdemonstrasi yaitu adalah massa untuk menolak sesuatu kebijakan yang tidak sesuai. Contoh yang kemarin yang sering kita lihat yaitu demo RUU Cipta Kerja. Ada lagi publik. Kelompok terbentuknya karena ada perhatian yang disatukan oleh alat-alat komunikasi seperti radio, televisi. Alat komunikasi memungkinkan publik berkembang jauh lebih besar jumlahnya. Namun dengan jumlah yang membesar terbatas akibat perhatian publik semakin tidak tajam. Nah, publik ini yaitu kerumunan atau sifatnya kelompok sosial yang tidak teratur, cuman melalui media gitu. Komunikasi seperti radio, televisi. Nah, misalkan kita sedang menonton bola, misalkan lewat media televisi, terjadi sebuah kerumunan. Cuman kerumunannya ini yaitu tidak secara tatap muka langsung, cuman melalui alat komunikasinya, media. Nah, ini bentuk publik. Diistilahkan kita kenal namanya public figure, artis, aktor yang seringkali kita idolai. Nah, misalkan di seumuran kalian senang yang namanya aktor dan artis Korea, K-pop. Nah, mereka kenal nggak sama kita? Mungkin tidak kenal yang diidolakannya. Cuman kita yang mengidolakannya kenal dengan mereka. Lewat mana? Lewat media televisi, media internet, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari publik kerumunan sosial yang sifatnya tidak teratur. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya tentang kerumunan atau kelompok sosial yang tidak teratur. Apabila ada kata-kata yang salah dan materi yang kurang sesuai, silakan nanti bisa didiskusikan di grup. Nah, mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati kalian yang melihat atau menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.